Hidup apa? Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan dapat kami laporkan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 45 tahun di desa saya diterekam dalam ini ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Jalan korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri. Kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan maksud kami saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara saksi memotong kepala ular, namun setelah dievakuasi ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga Desa Ratahaya untuk sama-sama menjemput korban atau mengangkat atau melakukan proses evakuasi dari kebun ke rumah korban di Desa Ratahaya. Begitu, Andra. Baik, rekan Laode, bisa dilaporkan seberapa besar ukuran ular piton yang menerkam korban hingga mampu menelan sebagian tubuhnya? Dari laporan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan laporan kronologi kami belum kantongi berapa berat atau ukurannya, namun dari pengamatan kami melihat bahwa untuk ular ini dalam bentuk besar atau raksasa, kemudian bisa diukur, bisa diamati bahwa ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. Begitu, Andra. Baik, rekan Laode, kemudian seperti apa proses evakuasi korban yang dilakukan oleh suami dan warga setempat setelah ular berhasil dilumpuhkan? Setelah itu masyarakat dan suami korban sama-sama ke lokasi kebun tersebut, kemudian mereka mengangkat jenazah dengan cara seadanya. Mereka mengangkat korban, membawa ke rumah korban yang berada di Desa Ratahaya tersebut. Untuk jarak rumah dan kebun tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter saja. Begitu, Andra. Baik, rekan Laode, kemudian apakah terdapat tanda-tanda keberadaan ular piton di sekitar kawasan kebun sebelum peristiwa tragis terjadi?
Baik Andra, untuk informasinya kami temukan beberapa bulan lalu memang sempat ada tanda-tanda atau kabar bahwa ada ular piton di wilayah sekitar yang memang sempat memakan hewan ternak juga, namun sempat dilumpuhkan oleh warga setempat. Kemudian untuk sebelum dari kejadian ini dalam waktu dekat beberapa waktu lalu memang belum ada tanda-tanda, namun beberapa bulan lalu memang ada tanda-tanda tersebut di mana ada hewan ternak yang sempat diterkam ular piton. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh suaminya di lokasi kejadian? Baik Andra, untuk kondisi korban waktu saat ditemukan oleh saksi atau suami korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kepala korban setengahnya sudah berada di dalam perut ular piton. Nah, dalam kondisi itu kemudian saksi kaget dan kemudian berupaya menyelamatkan korban, namun setelah diselamatkan korban tidak bernyawa. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian imbauan apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Baik, untuk itu Andra, bahwa sejauh ini setelah mendapat informasi dan kemudian adanya peristiwa tersebut, polisi melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi menghimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu, khususnya di Desa Rataya juga dan seluruhnya, agar dapat mewaspadai adanya terkaman hewan buas, baik itu ular, buaya, dan lain-lain yang kemudian sekiranya dapat mewaspadai dahulu ketika bepergian seorang diri ke kebun. Minimal perlu membawa perangkat kebun seperti sebilah parang dan lain-lain untuk dapat mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kita diterkam dari hewan-hewan buas di sekitar wilayah perkebunan. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Laude, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hidup apa? Kepalanya? Belum kesancur? Besar ya? Masih hidup ya? Ular ini juga kapan makan kerbau apa? Bukan. Kepala di mana? Kepala? Kepala di itu, di bawah situ. Ini kepala. Ini hancur itu. Tapi dia ada potong sekali. Energi. Nanti baru kena foto. Dah, oke. Kasih bisa obat itu. Jangan campur. Iya. Betul dong. Kasih bisa kan? Dan di atas di situ. Masak kuah. Goreng dia ta. Pernah ambil barbua begitu? Sudah. Sabar. Main lagi dia main. Besar memang. So, angka begitu ha. Masak kuah. Dandan di mana? Di sembadan tu, mai barang. Ikai kepala ini. Kepala si ikan tu. Dapat dengan kondisi resisten tapi dan pakai tumbuk hal yang kecincang lagi hancur kamu besar bagaimana pun ini lagi ini kajajan tapi itu dikira di Subawa jalan ini cari makan ini makan ini begitu dia gambar main dan dicincang hancur itu kepala sih ambil sudah lah goreng jangan dulu
Barang sudah mau di sana. Masih hidup Bapak. Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Anda dapat melaporkan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 45 tahun di Seraya ditemukan dalam posisi ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Nilai korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri, kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu, saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi, maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi, saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan, maksud kami, saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara saksi memotong kepala ular, namun setelah dievakuasi ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga Desa Ratahaya untuk sama-sama menjemput korban atau mengangkat atau melakukan proses evakuasi dari kebun ke rumah korban di Desa Ratahaya. Begitu, Andra. Baik, rekan Laode, bisa dilaporkan seberapa besar ukuran ular piton yang menerkam korban hingga mampu menelan sebagian tubuhnya? Dari laporan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan laporan kronologi, kami belum kantongi berapa berat atau ukurannya. Namun dari pengamatan kami melihat bahwa untuk ular ini dalam bentuk besar atau raksasa, kemudian bisa diukur, bisa diamati bahwa ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. Begitu, Andra. Baik, rekan Laode, kemudian seperti apa proses evakuasi korban yang dilakukan oleh suami dan warga setempat setelah ular berhasil dilumpuhkan? Setelah itu, masyarakat dan suami korban sama-sama ke lokasi kebun tersebut, kemudian mereka mengangkat jenazah dengan cara seadanya. Mereka mengangkat korban, membawa ke rumah korban yang berada di Desa Ratahaya tersebut. Untuk jarak rumah dan kebun tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter saja. Begitu, Andra. Baik, rekan Laode, kemudian apakah terdapat tanda-tanda keberadaan ular piton di sekitar kawasan kebun sebelum peristiwa tragis terjadi?
Baik Andra, untuk informasinya kami temukan beberapa bulan lalu memang sempat ada tanda-tanda atau kabar bahwa ada ular piton di wilayah sekitar yang memang sempat memakan hewan ternak juga, namun sempat dilumpuhkan oleh warga setempat. Kemudian untuk sebelum dari kejadian ini dalam waktu dekat beberapa waktu lalu memang belum ada tanda-tanda, namun beberapa bulan lalu memang ada tanda-tanda tersebut di mana ada hewan ternak yang sempat diterkam ular piton. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh suaminya di lokasi kejadian. Baik Andra, untuk kondisi korban waktu saat ditemukan oleh saksi atau suami korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kepala korban setengahnya sudah berada di dalam perut ular piton. Nah, dalam kondisi itu kemudian saksi kaget dan kemudian berupaya menyelamatkan korban, namun setelah diselamatkan korban tidak bernyawa. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian imbauan apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Baik, untuk itu Andra, bahwa sejauh ini setelah mendapat informasi dan kemudian adanya peristiwa tersebut, polisi melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi menghimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu, khususnya di Desa Rataya juga dan seluruhnya, agar dapat mewaspadai adanya terkaman hewan buas, baik itu ular, buaya dan lain-lain yang kemudian sekiranya dapat mewaspadai dahulu ketika bepergian seorang diri ke kebun. Minimal perlu membawa perangkat kebun seperti sebilah parang dan lain-lain untuk dapat mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kita diterkam dari hewan-hewan buas di sekitar wilayah perkebunan. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Laude, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Barangnya tidak mau di sana. Masih hidup, Bapak. Kepalanya selanjut kan. Kepalanya? Belum kesantuh. Besar ya? Besar. Masih hidup ya? Ular ini juga kapan makan kerbau, Fai? Iya, kapan? Kepala di mana? Kepala? Kepala di itu, di bawah situ. Ini kepala. Ini hancur itu. Tapi dia ada tuh kata Kali. ini bangun. Nanti berwarna putih. Dah. Oke. Kasih bisa obat iyo. Jangan campur Iya. Betul dong. Kasih kecil kan? yang di atas lagi situ. Masa kuah. Goreng dia ta. Pernah ambil barbu begitu? Sudah, foto sudah. Sabar. Main aku dia. Besar memang. So, agak begitu ha. Masa kuah. Gantar di deh. Ini sembadan tuh, mai barang. Di guys, kepala ini. Kepala saya keren tuh. Dapat dengan kondisi Resisten saplikan pakai tumbuk. Kalau untuk cincang lagi. Hancur. kamu besar bagaimana pun? Ini kajajan tapi itu di kiri kan di Subawang. Betul. Kan cari makan ini, mau makan ini. Gambar mai. Dan di cincang. Hancur. Hancur. Itu kepala saja. Ambil sudah, lah goreng.
Barangnya tidak mau di sana. Masih hidup apa? Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Anda dapat kami laporkan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 45 tahun di desa saya diterekam dalam ini ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Bilan korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri. Kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan maksud kami saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara saksi memotong kepala ular, namun setelah dievakuasi ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga Desa Ratahaya untuk sama-sama menjemput korban atau mengangkat atau melakukan proses evakuasi dari kebun ke rumah korban di Desa Ratahaya. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, bisa dilaporkan seberapa besar ukuran ular piton yang menerkam korban hingga mampu menelan sebagian tubuhnya? Dari laporan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan laporan kronologi kami belum kantongi berapa berat atau ukurannya, namun dari pengamatan kami melihat bahwa untuk ular ini dalam bentuk besar atau raksasa, kemudian bisa diukur, bisa diamati bahwa ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian seperti apa proses evakuasi korban yang dilakukan oleh suami dan warga setempat setelah ular berhasil dilumpuhkan? Setelah itu masyarakat dan suami korban sama-sama ke lokasi kebun tersebut, kemudian mereka mengangkat jenazah dengan cara seadanya. Mereka mengangkat korban, membawa ke rumah korban yang berada di Desa Ratahaya tersebut. Untuk jarak rumah dan kebun tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter saja. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian apakah terdapat tanda-tanda keberadaan ular piton di sekitar kawasan kebun sebelum peristiwa tragis terjadi?
Baik Andra, untuk informasinya kami temukan beberapa bulan lalu memang sempat ada tanda-tanda atau kabar bahwa ada ular piton di wilayah sekitar yang memang sempat memakan hewan ternak juga, namun sempat dilumpuhkan oleh warga setempat. Kemudian untuk sebelum dari kejadian ini dalam waktu dekat beberapa waktu lalu memang belum ada tanda-tanda, namun beberapa bulan lalu memang ada tanda-tanda tersebut di mana ada hewan ternak yang sempat diterkam ular piton. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh suaminya di lokasi kejadian. Baik Andra, untuk kondisi korban waktu saat ditemukan oleh saksi atau suami korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kepala korban setengahnya sudah berada di dalam perut ular piton. Nah, dalam kondisi itu kemudian saksi kaget dan kemudian berupaya menyelamatkan korban, namun setelah diselamatkan korban tidak bernyawa. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian imbauan apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Baik, untuk itu Andra, bahwa sejauh ini setelah mendapat informasi dan kemudian adanya peristiwa tersebut, polisi melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi menghimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu, khususnya di Desa Rataya juga dan seluruhnya, agar dapat mewaspadai adanya terkaman hewan buas, baik itu ular, buaya, dan lain-lain yang kemudian sekiranya dapat mewaspadai dahulu ketika bepergian seorang diri ke kebun. Minimal perlu membawa perangkat kebun seperti sebilah parang dan lain-lain untuk dapat mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kita diterkam dari hewan-hewan buas di sekitar wilayah perkebunan. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Laude, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih hidup, Bapak. Tolong selanjutnya. Kepalanya? Belum kesentuh. Besar ya? Besar. Masih hidup ya? Ular ini juga kapan makan kerbau, Fai? Iya, Kepala di mana? Kepala? Kepala di itu, di bawah situ. Ini kepala. Hancur itu. Tapi dia ada tuh Kali. ada dia. Bangun. Nanti baru kena foto. Dah. Oke. Kaki bisa obat. Iya. Jangan campur lagi. Iya. Tolong. Kaki bisa kan? Dan di atas lagi di situ. Masa kuah. Goreng dia ta. Pernah ambil berbau begitu? Sudah, foto sudah. Sabar. Main aku dia main. Besar memang. So, angka begitu ha. Masa kuah. Ganteng dia. Ini pembadan tu, mai barang. Dia kepala dia. Kepala tu ikram tu. Dapat dengan kondisi itu saya pegang pakai tumbuk agak untuk cincang lagi. Kamu besar bagaimana pun? Ini salah deh. Kajajan tapi itu di kiri kan di Subao, jalan. Kan cari makan ini, mau makan ini. Gambar mai. Dan dicincang. Hancur. Itu kepala itu. Ambil sudah, lah goreng.
Barang tidak mau di sana. Masih hidup Bapak. Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan-rekan dapat kami laporkan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 45 tahun di Trastaya diterekam dalam ini ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Sembilan korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri. Kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan, maksud kami saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara saksi memotong kepala ular, namun setelah dievakuasi ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga Desa Ratahaya untuk sama-sama menjemput korban atau mengangkat atau melakukan proses evakuasi dari kebun ke rumah korban di Desa Ratahaya. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, bisa dilaporkan seberapa besar ukuran ular piton yang menerkam korban hingga mampu menelan sebagian tubuhnya? Dari laporan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan laporan kronologi, kami belum kantongi berapa berat atau ukurannya. Namun dari pengamatan kami melihat bahwa untuk ular ini dalam bentuk besar atau raksasa, kemudian bisa diukur, bisa diamati bahwa ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian seperti apa proses evakuasi korban yang dilakukan oleh suami dan warga setempat setelah ular berhasil dilumpuhkan? Setelah itu masyarakat dan suami korban sama-sama ke lokasi kebun tersebut, kemudian mereka mengangkat jenazah dengan cara seadanya. Mereka mengangkat korban, membawa ke rumah korban yang berada di Desa Ratahaya tersebut. Untuk jarak rumah dan kebun tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter saja. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian apakah terdapat tanda-tanda keberadaan ular piton di sekitar kawasan kebun sebelum peristiwa tragis terjadi?
Baik Andra, untuk informasinya kami temukan beberapa bulan lalu memang sempat ada tanda-tanda atau kabar bahwa ada ular piton di wilayah sekitar yang memang sempat memakan hewan ternak juga, namun sempat dilumpuhkan oleh warga setempat. Kemudian untuk sebelum dari kejadian ini dalam waktu dekat beberapa waktu lalu memang belum ada tanda-tanda, namun beberapa bulan lalu memang ada tanda-tanda tersebut di mana ada hewan ternak yang sempat diterkam ular piton. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh suaminya di lokasi kejadian. Baik Andra, untuk kondisi korban waktu saat ditemukan oleh saksi atau suami korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kepala korban setengahnya sudah berada di dalam perut ular piton. Nah, dalam kondisi itu kemudian saksi kaget dan kemudian berupaya menyelamatkan korban, namun setelah diselamatkan korban tidak bernyawa. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian imbauan apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Baik, untuk itu Andra, bahwa sejauh ini setelah mendapat informasi dan kemudian adanya peristiwa tersebut, polisi melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi menghimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu, khususnya di Desa Rataya juga dan seluruhnya, agar dapat mewaspadai adanya terkaman hewan buas, baik itu ular, buaya dan lain-lain yang kemudian sekiranya dapat mewaspadai dahulu ketika bepergian seorang diri ke kebun. Minimal perlu membawa perangkat kebun seperti sebilah parang dan lain-lain untuk dapat mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kita diterkam dari hewan-hewan buas di sekitar wilayah perkebunan. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Laude, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih hidup, Bapak. Kepalanya kelanjut kan? Kepalanya? Belum kesancu? Oke. Besar ya? Besar. Masih hidup ya? Ular ini juga kapan makan kerbau, Fai? Iya. Kepala di mana? Kepala? Kepala di itu, di bawah situ. Ini kepala. Itu ancur-ancur itu. Tapi dia ada tuh Kali. dari sini. Bangun. Nanti baru kena foto. Dah, oke. pasti bisa Obat iyo. Ayo jangan campur lagi. Iya. Tolong. Kasih kecil-kecil kan? Dan di atas dari situ. Masa kuah. Goreng dia ta. Pernah ambil garpu begitu? Sudah. Sabar. Main apa dia? Besar memang. So, agak begitu kan? Masa kuah. Ganteng dia. Ini badan tuh, mai badan. Di kayak kepala dia. Kepala sih kreatif. Dapat dengan kondisi itu tapi yang pakai tumbuk yang tercincang lagi. Kamu besar bagaimana pun? Ini lah deh. Kajajan tapi itu dia kan di Subawa, jalan. Kan cari makan ini, mau makan ini. Gambar mai. Dan dicincang. Hancur. Itu kepala saja. Ambil sudah, lah goreng.
Barangnya sudah mau di sana. Masih hidup apa? Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan-rekan dapat laporan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 25 tahun di Tasaya diterekam dalam yakni ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Bilan korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri. Kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan, maksud kami saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara saksi memotong kepala ular, namun setelah dievakuasi ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga Desa Ratahaya untuk sama-sama menjemput korban atau mengangkat atau melakukan proses evakuasi dari kebun ke rumah korban di Desa Ratahaya. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, bisa dilaporkan seberapa besar ukuran ular piton yang menerkam korban hingga mampu menelan sebagian tubuhnya? Dari laporan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan laporan kronologi kami belum kantongi berapa berat atau ukurannya, namun dari pengamatan kami melihat bahwa untuk ular ini dalam bentuk besar atau raksasa, kemudian bisa diukur, bisa diamati bahwa ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian seperti apa proses evakuasi korban yang dilakukan oleh suami dan warga setempat setelah ular berhasil dilumpuhkan? Setelah itu masyarakat dan suami korban sama-sama ke lokasi kebun tersebut, kemudian mereka mengangkat jenazah dengan cara seadanya. Mereka mengangkat korban, membawa ke rumah korban yang berada di Desa Ratahaya tersebut. Untuk jarak rumah dan kebun tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter saja. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian apakah terdapat tanda-tanda keberadaan ular piton di sekitar kawasan kebun sebelum peristiwa tragis terjadi?
Baik Andra, untuk informasinya kami temukan beberapa bulan lalu memang sempat ada tanda-tanda atau kabar bahwa ada ular piton di wilayah sekitar yang memang sempat memakan hewan ternak juga, namun sempat dilumpuhkan oleh warga setempat. Kemudian untuk sebelum dari kejadian ini dalam waktu dekat beberapa waktu lalu memang belum ada tanda-tanda, namun beberapa bulan lalu memang ada tanda-tanda tersebut di mana ada hewan ternak yang sempat diterkam ular piton. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh suaminya di lokasi kejadian? Baik Andra, untuk kondisi korban waktu saat ditemukan oleh saksi atau suami korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kepala korban setengahnya sudah berada di dalam perut ular piton. Nah, dalam kondisi itu kemudian saksi kaget dan kemudian berupaya menyelamatkan korban, namun setelah diselamatkan korban tidak bernyawa. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian imbauan apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Baik, untuk itu Andra, bahwa sejauh ini setelah mendapat informasi dan kemudian adanya peristiwa tersebut, polisi melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi menghimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu, khususnya di Desa Rataya juga dan seluruhnya, agar dapat mewaspadai adanya terkaman hewan buas, baik itu ular, buaya dan lain-lain yang kemudian sekiranya dapat mewaspadai dahulu ketika bepergian seorang diri ke kebun. Minimal perlu membawa perangkat kebun seperti sebilah parang dan lain-lain untuk dapat mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kita diterkam dari hewan-hewan buas di sekitar wilayah perkebunan. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Laude, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Barangnya sudah mau di sana. Masih hidup, Bapak. Kepalanya sangkut kan? Kepalanya? Belum kesantuh. Itu. Besar ya? Besar. Masih hidup ya? Ularnya juga kapan makan kerbau, Fai? Iya, kapan? Kepala di mana? Kepala di itu, di bawah situ. Ini kepala. Hancur itu. Tapi dia ada Kali. Nanti baru kena foto. Dah, oke. Pasti bersifat kita. obat. Iya. Jangan campur. Iya. Tolong. Kasih kita kan. Yang di atas lagi di situ. Masa tua. Goreng dia ta. Berada ambil barbo begitu. Sudah. Sabar. Main langsung dia main. Besar memang. Kok agak begitu ha? Pasal kuat. Ganteng di deh. Ini badan tu, mai badan. Di guys. Kepala saya keren tuh. Dapat dengan kondisi resistensi sampai dengan pakai tumbuk, harus untuk cincang lagi. Kamu besar bagaimana pun? Ini lagi. Yang kajajan tapi itu dikira kan cara di Subau, misalnya. Ini cari muka ini, pemakai dia. Gambar mai. Itu dicincang. Hancur. Itu kepala sih. Ambil sudah, lah goreng.
Barang kita mau di sana. Masih hidup Bapak. Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan dapat laporan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 45 tahun di Terasaya diterekam dalam ini ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Tampilan korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri. Kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan maksud kami saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara saksi memotong kepala ular, namun setelah dievakuasi ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga Desa Ratahaya untuk sama-sama menjemput korban atau mengangkat atau melakukan proses evakuasi dari kebun ke rumah korban di Desa Ratahaya. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, bisa dilaporkan seberapa besar ukuran ular piton yang menerkam korban hingga mampu menelan sebagian tubuhnya? Dari laporan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan laporan kronologi, kami belum kantongi berapa berat atau ukurannya. Namun dari pengamatan kami melihat bahwa untuk ular ini dalam bentuk besar atau raksasa, kemudian bisa diukur, bisa diamati bahwa ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian seperti apa proses evakuasi korban yang dilakukan oleh suami dan warga setempat setelah ular berhasil dilumpuhkan? Setelah itu masyarakat dan suami korban sama-sama ke lokasi kebun tersebut, kemudian mereka mengangkat jenazah dengan cara seadanya. Mereka mengangkat korban, membawa ke rumah korban yang berada di Desa Ratahaya tersebut. Untuk jarak rumah dan kebun tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter saja. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian apakah terdapat tanda-tanda keberadaan ular piton di sekitar kawasan kebun sebelum peristiwa tragis terjadi?
Baik Andra, untuk informasinya kami temukan beberapa bulan lalu memang sempat ada tanda-tanda atau kabar bahwa ada ular piton di wilayah sekitar yang memang sempat memakan hewan ternak juga, namun sempat dilumpuhkan oleh warga setempat. Kemudian untuk sebelum dari kejadian ini dalam waktu dekat beberapa waktu lalu memang belum ada tanda-tanda, namun beberapa bulan lalu memang ada tanda-tanda tersebut di mana ada hewan ternak yang sempat diterkam ular piton. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh suaminya di lokasi kejadian? Baik Andra, untuk kondisi korban waktu saat ditemukan oleh saksi atau suami korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kepala korban setengahnya sudah berada di dalam perut ular piton. Nah, dalam kondisi itu kemudian saksi kaget dan kemudian berupaya menyelamatkan korban, namun setelah diselamatkan korban tidak bernyawa. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian imbauan apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Baik, untuk itu Andra, bahwa sejauh ini setelah mendapat informasi dan kemudian adanya peristiwa tersebut, polisi melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi menghimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu, khususnya di Desa Rataya juga dan seluruhnya, agar dapat mewaspadai adanya terkaman hewan buas, baik itu ular, buaya, dan lain-lain yang kemudian sekiranya dapat mewaspadai dahulu ketika bepergian seorang diri di kebun. Minimal perlu membawa perangkat kebun seperti sebilah parang dan lain-lain untuk dapat mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kita diterkam dari hewan-hewan buas di sekitar wilayah perkebunan. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Laude, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih hidup, Bapak. Kepalanya? Belum kesentuh. Besar ya, besar. Masih hidup ya? Ularnya juga kapan makan kerbau, Fai? Iya. Kepala di mana? Kepala di itu, di bawah situ. Ini kepala. Hancur-hancur itu. Tapi dia ada Kali. Dah, oke. Kasih obat. Iya. Jangan campur. Iya. Tolong. Kasih pizza kan? Yang di atas di situ. Masa kuah. Goreng dia tak. Berambil berdua begitu. Sudah. Sabar. Main lagi dia. Besar memang. So, angka begitu, ha. Masa kuah. Dan tadi deh. Ini badan tu, mai badan. Di guys, kepala ni. Kepala tu krem tu. Dapat dengan kondisi resisten sampai dengan tertumbuk, harus untuk cincang lagi. Kamu besar bagaimana pun? Ini salah dengan. Ini kajajan terbetul diri saya cara di Subawah, berjalan. Ini cari makan ini, mau makan ini. Gambar mai. Ini dicincang. Hancur. Itu kepala saya. Ambil sudah, lah goreng. Barangnya sudah mau di sana.
Masih hidup, Bapak. Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan-rekan dapat kami laporkan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 45 tahun di desa saya diterekam dalam kondisi ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Bilang korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri. Kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan, maksud kami saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara saksi memotong kepala ular, namun setelah dievakuasi ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga Desa Ratahaya untuk sama-sama menjemput korban atau mengangkat atau melakukan proses evakuasi dari kebun ke rumah korban di Desa Ratahaya. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, bisa dilaporkan seberapa besar ukuran ular piton yang menerkam korban hingga mampu menelan sebagian tubuhnya? Dari laporan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan laporan kronologi kami belum kantongi berapa berat atau ukurannya, namun dari pengamatan kami melihat bahwa untuk ular ini dalam bentuk besar atau raksasa, kemudian bisa diukur, bisa diamati bahwa ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian seperti apa proses evakuasi korban yang dilakukan oleh suami dan warga setempat setelah ular berhasil dilumpuhkan? Setelah itu masyarakat dan suami korban sama-sama ke lokasi kebun tersebut, kemudian mereka mengangkat jenazah dengan cara seadanya. Mereka mengangkat korban, membawa ke rumah korban yang berada di Desa Ratahaya tersebut. Untuk jarak rumah dan kebun tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter saja. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian apakah terdapat tanda-tanda keberadaan ular piton di sekitar kawasan kebun sebelum peristiwa tragis terjadi?
Baik Andra, untuk informasinya kami temukan beberapa bulan lalu memang sempat ada tanda-tanda atau kabar bahwa ada ular piton di wilayah sekitar yang memang sempat memakan hewan ternak juga, namun sempat dilumpuhkan oleh warga setempat. Kemudian untuk sebelum dari kejadian ini dalam waktu dekat beberapa waktu lalu memang belum ada tanda-tanda, namun beberapa bulan lalu memang ada tanda-tanda tersebut di mana ada hewan ternak yang sempat diterkam ular piton. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh suaminya di lokasi kejadian. Baik Andra, untuk kondisi korban waktu saat ditemukan oleh saksi atau suami korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kepala korban setengahnya sudah berada di dalam perut ular piton. Nah, dalam kondisi itu kemudian saksi kaget dan kemudian berupaya menyelamatkan korban, namun setelah diselamatkan korban tidak bernyawa. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian imbauan apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Baik, untuk itu Andra, bahwa sejauh ini setelah mendapat informasi dan kemudian ada peristiwa tersebut, polisi melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi menghimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu, khususnya di Desa Rataya juga dan seluruhnya, agar dapat mewaspadai adanya terkaman hewan buas, baik itu ular, buaya dan lain-lain yang kemudian sekiranya dapat mewaspadai dahulu ketika bepergian seorang diri ke kebun. Minimal perlu membawa perangkat kebun seperti sebilah parang dan lain-lain untuk dapat mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kita diterkam dari hewan-hewan buas di sekitar wilayah perkebunan. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Laude, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hidup apa? Tangan selanjutnya. Kepalanya? Dong kesancur. Besar ya? Hidup ya? Ularnya juga kapan makan kerbau, Fai? Kepala mana? Kepala? Kepala di itu, di bawah situ. Ini kepala. Hancur itu. Tapi juga ada tuh kata Tani. ini bang. Nanti baru kan foto. Dah, Oke. kasih kita Obat iyo. Ayo jangan campur. Iya. Betul dong. Kasih kita pincir kan. Yang di atas di situ. Masa kuat. Goreng dia ta. Berapa berapa begitu? Sudah, foto sudah. Sabar. Main lagi dia. Besar memang. Tuh angka begitu ha. Masa kuat. Dan terlibat. Yung badan to may bang. Ikay Kepala ini. Kepala si keren tuh. Dapat dengan kondisi yang sampai dengan pakai kumbut, hal yang cincang lagi. Hancur. Kamu bahasa bagaimana pun? Ini salah deh. Yung kajajan tapi itu di kita di Subawa, di jalan. Kan cari makan ini, mau makan ini. Gambar mai. Itu dicincang. Betul. Hancur. Itu kepala aja. Ambil sudah, lah goreng.
Masih hidup Bapak. Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan-rekan dapat kami laporkan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 25 tahun di Seraya diterekam di dalam buah yakni ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Bilang korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri. Kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan maksud kami saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara saksi memotong kepala ular, namun setelah dievakuasi ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga Desa Ratahaya untuk sama-sama menjemput korban atau mengangkat atau melakukan proses evakuasi dari kebun ke rumah korban di Desa Ratahaya. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, bisa dilaporkan seberapa besar ukuran ular piton yang menerkam korban hingga mampu menelan sebagian tubuhnya? Dari laporan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan laporan kronologi kami belum kantongi berapa berat atau ukurannya, namun dari pengamatan kami melihat bahwa untuk ular ini dalam bentuk besar atau raksasa, kemudian bisa diukur, bisa diamati bahwa ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian seperti apa proses evakuasi korban yang dilakukan oleh suami dan warga setempat setelah ular berhasil dilumpuhkan? Setelah itu masyarakat dan suami korban sama-sama ke lokasi kebun tersebut, kemudian mereka mengangkat jenazah dengan cara seadanya. Mereka mengangkat korban, membawa ke rumah korban yang berada di Desa Ratahaya tersebut. Untuk jarak rumah dan kebun tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter saja. Begitu, Andra. Baik rekan Laode, kemudian apakah terdapat tanda-tanda keberadaan ular piton di sekitar kawasan kebun sebelum peristiwa tragis terjadi?
Baik Andra, untuk informasinya kami temukan beberapa bulan lalu memang sempat ada tanda-tanda atau kabar bahwa ada ular piton di wilayah sekitar yang memang sempat memakan hewan ternak juga, namun sempat dilumpuhkan oleh warga setempat. Kemudian untuk sebelum dari kejadian ini dalam waktu dekat beberapa waktu lalu memang belum ada tanda-tanda, namun beberapa bulan lalu memang ada tanda-tanda tersebut di mana ada hewan ternak yang sempat diterkam ular piton. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh suaminya di lokasi kejadian. Baik Andra, untuk kondisi korban waktu saat ditemukan oleh saksi atau suami korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kepala korban setengahnya sudah berada di dalam perut ular piton. Nah, dalam kondisi itu kemudian saksi kaget dan kemudian berupaya menyelamatkan korban, namun setelah diselamatkan korban tidak bernyawa. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian imbauan apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Baik, untuk itu Andra, bahwa sejauh ini setelah mendapat informasi dan kemudian adanya peristiwa tersebut, polisi melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kosogi menghimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu, khususnya di Desa Rataya juga dan seluruhnya, agar dapat mewaspadai adanya terkaman hewan buas, baik itu ular, buaya dan lain-lain yang kemudian sekiranya dapat mewaspadai dahulu ketika bepergian seorang diri ke kebun. Minimal perlu membawa perangkat kebun seperti sebilah parang dan lain-lain untuk dapat mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kita diterkam dari hewan-hewan buas di sekitar wilayah perkebunan. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Laude, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih hidup, Bapak. Kepalanya? Belum kesentuh. Besar ya? Masih hidup ya? Ular ini juga kapan makan kerbau, Fai? Buka. Kepala di mana? Kepala di itu, di bawah situ. Ini kepala. Hancur itu. Tapi bila ada tuh Kali. ini dia. Bang. Nanti baru kena foto. Dah. Oke. Kasih bisa obat dia. Sekali jangan campur. Iya. Betul dong. Kasih bisa kan? Yang diatraksi dari situ. Masa kuah. Goreng dia tak. Pernah ambil berbuah begitu? Sudah. Sabar. Main lagi dia. Besar memang. So, angka begitu, ha. Pasal kuah. Ganteng dia. Ini sembadan tu, mai bang. Ikai Kepala ini. Kepala ikan tu. Dapat dengan kondisi jadi saya pegang pakai tumbuk harus untuk cincang lagi. Kamu besar bagaimana pun? Ini lagi. mana ini beberapa Yang kajajan terbetul di kiri kan di Subao, masalah. Kan cari makan ini, pohon makan ini. Begitu juga. Gambar mai. Itu dicincang. Hancur. Itu kepala saja. Ambil sudah, lah goreng.
Barang kita mau di sana. Masih hidup Bapak. Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan dapat laporan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 45 tahun di Seraya diterekam dalam ini ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Sembilan korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kesogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri. Kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan maksud kami saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara saksi memotong kepala ular, namun setelah dievakuasi ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga Desa Ratahaya untuk sama-sama menjemput korban atau mengangkat atau melakukan proses evakuasi dari kebun ke rumah korban di Desa Ratahaya. Begitu, Andra. Baik, rekan Laode, bisa dilaporkan seberapa besar ukuran ular piton yang menerkam korban hingga mampu menelan sebagian tubuhnya? Dari laporan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan laporan kronologi kami belum kantongi berapa berat atau ukurannya, namun dari pengamatan kami melihat bahwa untuk ular ini dalam bentuk besar atau raksasa, kemudian bisa diukur, bisa diamati bahwa ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. Begitu, Andra. Baik, rekan Laode, kemudian seperti apa proses evakuasi korban yang dilakukan oleh suami dan warga setempat setelah ular berhasil dilumpuhkan? Setelah itu masyarakat dan suami korban sama-sama ke lokasi kebun tersebut, kemudian mereka mengangkat jenazah dengan cara seadanya. Mereka mengangkat korban, membawa ke rumah korban yang berada di Desa Ratahaya tersebut. Untuk jarak rumah dan kebun tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter saja. Begitu, Andra. Baik, rekan Laode, kemudian apakah terdapat tanda-tanda keberadaan ular piton di sekitar kawasan kebun sebelum peristiwa tragis terjadi?
Baik Andra, untuk informasinya kami temukan beberapa bulan lalu memang sempat ada tanda-tanda atau kabar bahwa ada ular piton di wilayah sekitar yang memang sempat memakan hewan ternak juga, namun sempat dilumpuhkan oleh warga setempat. Kemudian untuk sebelum dari kejadian ini dalam waktu dekat beberapa waktu lalu memang belum ada tanda-tanda, namun beberapa bulan lalu memang ada tanda-tanda tersebut di mana ada hewan ternak yang sempat diterkam ular piton. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh suaminya di lokasi kejadian. Baik Andra, untuk kondisi korban waktu saat ditemukan oleh saksi atau suami korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kepala korban setengahnya sudah berada di dalam perut ular piton. Nah, dalam kondisi itu kemudian saksi kaget dan kemudian berupaya menyelamatkan korban, namun setelah diselamatkan korban tidak bernyawa. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Laude, kemudian imbauan apa yang disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Baik, untuk itu Andra, bahwa sejauh ini setelah mendapat informasi dan kemudian adanya peristiwa tersebut, polisi melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi menghimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu, khususnya di Desa Rataya juga dan seluruhnya, agar dapat mewaspadai adanya terkaman hewan buas, baik itu ular, buaya, dan lain-lain yang kemudian sekiranya dapat mewaspadai dahulu ketika bepergian seorang diri di kebun. Minimal perlu membawa perangkat kebun seperti sebilah parang dan lain-lain untuk dapat mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kita diterkam dari hewan-hewan buas di sekitar wilayah perkebunan. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Laude, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih hidup apa? Kepalanya? Belum kesantu. Besar besar. Masih hidup ya? Ularnya juga kapan makan kerbau, Fai? Kenapa? Kepala di mana? Kepala di itu, di bawah situ. Ini kepala. Hancur itu. Tapi dia ada tuh Kali. Nanti baru kan foto. Dah. Oke. Kasih bisa obat. Iya. Ayo jangan campur. Iya. Betul dong. Kasih bisa kan? Yang di atas di situ. Masa kuah. Goreng dia ta. Pernah ambil barbo begitu? Sudah. Sabar. Main lagi dia. Besar nih. So, agak begitu ha. Masa kuah. Gantel dia. Di badan tu, mai badan. Di guys. Kepala saya kira tu. Dapat dengan kondisi registrasi tapi yang pakai tumbut harus untuk cincang lagi. Hancur. Kamu besar bagaimana pun? Ini lagi. Yang kagak jantan itu dikirikan cara di bawah. Betul. Kan cari makan ini, kau makan ini. Gambar mai. Ini di cincang. Hancur. Itu kepala dia. Ambil sudah, lah goreng.
barang ketemu di tanah. Masih hidup, Bapak. Seorang ibu rumah tangga berinisial EY 44 tahun ditemukan tewas seusai ditelan ular piton di wilayah Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa 9 Juni malam hari. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bergegas memindahkan sapi peliharaannya di kebun menjelang sore hari. Sang suami menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan separuh tubuhnya berada di dalam mulut ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ternate rekan Laode. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Anda dapat kami laporkan dari Pulau Taliabu terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di mana seorang wanita berusia 25 tahun di desa saya diterekam dalam proses ini ular piton. Ular piton ini berukuran besar. Dengan korban cukup setengah tubuh yang kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, peristiwa ini dapat kami laporkan berdasarkan dengan keterangan saksi yang dilaporkan melalui Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi bahwa awalnya korban pada siang hari Selasa 9 Juni 2026 rencana memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun korban yang berada di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat. Nah, pada saat itu korban berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada siang hari ke kebun. Nah, setelah itu sang suaminya selaku saksi berada di rumah. Korban bepergian ke kebun seorang diri. Kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya menjelang maghrib waktu Indonesia Timur, saksi selaku suami korban khawatir dengan kabar korban yang kemudian sudah hampir setengah hari belum pulang ke rumah atau belum kembali setelah memindahkan hewan ternak sapi dari rumah ke kebun di Desa Ratahaya. Setelah itu saksi atau suami korban ini mencoba mengunjungi maksud kami mengunjungi kebun mereka di Desa Ratahaya, dan setelah di lokasi saksi mendapati korban atau sang istrinya telah ditelan bagian kepala sudah di dalam mulut ular piton. Kemudian korban berupaya menyelamatkan maksud kami saksi atau suami korban berupaya menyelamatkan korban dalam kondisi sudah tertelan. Namun setelah dievakuasi dengan cara